Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, ini serta hidayahnya. Alhamdulillah kita kembali berhadir di Kurma edisi 1446 Hijriah. Sahabat Kurma yang dirahmati Allah, di era kapitalisme ini pernah kita berpikir di era kemajuan yang begitu luar biasa, di era berkembangnya suatu teknologi yang begitu pesat gitu ya, kita menyadari bahwasanya banyak dari masyarakat kita, banyak dari saudara-saudara muslim kita tidak lagi memperdulikan tentang harta apa yang mereka dapatkan itu berasal dari mana. Nah, banyak dari masyarakat sekarang ini, banyak dari kita sebagai seorang muslim bahkan kebingungan, bahkan tidak mengerti tentang harta-harta tersebut berasal dari yang halal ataukah yang haram, atau bahkan banyak yang malah tidak peduli apakah itu harta yang halal ataukah itu harta yang haram. Karena ada suatu ungkapan yang muncul sekarang ini yang juga membuat kita miris gitu ya, bahwa saya suatu ungkapan itu berkata seperti ini: untuk mendapatkan harta yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan bersama, menjadi sesuatu hal yang perlu kita pahami, suatu fenomena yang ternyata sudah begitu masuk ke ranah pemikiran kaum muslimin, dan ini sudah begitu merusak kaum muslimin, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi kita ini dalam kondisi bulan puasa seperti itu. Muslimin yang dirahmati Allah, kondisi ini tentu tidak menjadi suatu kondisi yang baik bagi seorang muslim. Karena apa? Bagi seorang muslim, harta, tata cara perolehan harta dan apa yang mereka makan itu merupakan sesuatu yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hadapan Allah SWT. Tentu hal ini tidak main-main ya, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya nantinya di era sekarang ini akan muncul gitu ya, akan ada suatu masa di mana seseorang itu tidak lagi memperdulikan dari mana harta yang dia dapatkan, apakah itu dari sumber yang halal ataukah yang haram. Dan ini jelas sekarang ini, jelas sekali terlihat bahwasanya masyarakat kita, masyarakat muslim terutamanya, itu sudah terjebak dalam fenomena-fenomena seperti ini, sudah terjebak dalam kondisi-kondisi yang begitu membuat mereka entah itu secara langsung terpaksa ataupun tidak terpaksa gitu ya. Mereka menerima kondisi yang ada sekarang ini. Jadi di era yang begitu dikatakan maju, di era yang begitu dikatakan berkembang, ternyata malah merusak akidah kaum muslimin, bahkan membuat mereka kebingungan, membuat mereka terpaksa melakukan sesuatu yang haram karena memang kondisinya membuat mereka harus seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita sebagai seorang muslim gitu ya, untuk memahami apa yang disebut sebagai fikih muamalah. Bagaimana seorang muslim itu mendapatkan hartanya, bagaimana harta itu dikembangkan, bagaimana harta itu statusnya apakah halal ataukah haram, bagaimana jalannya dia mendapatkan harta tersebut, apakah itu harta yang halal ataukah haram. Nah, inilah pentingnya sebagai seorang muslim kita untuk memahami hal tersebut. Tidak boleh sebagai seorang muslim acuh tak acuh terhadap apa yang mereka makan. Tidak boleh apa yang dia makan itu berasal dari haknya sebagai seorang saudaranya, sebagai seorang muslim. Tidak boleh harta yang dia makan itu berasal dari zat yang haram. Nah, ini harus kita sebagai seorang muslim pahami dan harus kita sampaikan kepada seorang muslim yang lainnya. Karena apa? Nantinya apa yang kita makan, nantinya apa yang saudara muslim kita makan, nantinya apa yang kita perbuat, itu tentunya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentunya hal ini akan menjadi poin pembahasan yang menarik bagi kita, bahwasanya nantinya kaum muslimin tentunya bukan hanya dalam perkara ibadah gitu ya, bukan hanya dalam perkara-perkara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita sebagai seorang muslim tentunya juga harus memahami perkara-perkara terkait hubungan kita sesama manusia, terkait memang bagaimana khususnya tadi terkait bagaimana tentang cara memperolehan harta, di jalan yang halal ataukah yang haram, terkait
memang bagaimana kaum muslimin itu mengembangkan hartanya, mendapatkan hartanya. Apakah itu harta itu berupa zat yang halal ataukah zat yang haram. Nah, itu kita harus paham semua. Kita harus memahami itu sehingga nantinya apa yang masuk ke diri kita, apa yang kita berikan kepada keluarga kita itu bukan merupakan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang memang tidak diizinkan oleh agama untuk kita dapatkan. Apakah harta itu ternyata merupakan harta orang-orang, sebenarnya harta orang-orang miskin misalnya. Apakah harta itu sebenarnya harta dari saudara kita sebenarnya? Apakah cara-cara kita untuk memperolehnya itu tidak menyakiti orang lain? Apakah cara kita mengembangkan harta itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, inilah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk bisa memahami itu semua, sehingga nantinya jalan dalam memperoleh kita harta itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini malah kita sama-sama untuk berpikir, sama-sama untuk bisa kembali gitu ya, merenungkan gitu, terkait apa-apa yang telah kita lakukan, terkait usaha apa yang telah kita jalankan sekarang ini, terkait tentang harta-harta apa saja yang sudah kita makan, terkait memang sumber-sumber harta apa saja yang sudah kita peroleh gitu ya. Apakah itu semua diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kurma yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.